Do you know how to get the most out of your progress test? Setiap semester Anda diminta duduk dalam progress test. Progress test adalah tes yang bersifat final yang menguji kompetensi akhir mahasiswa. Soal yang sama diberikan kepada semua mahasiswa. Wajar jika nilai mahasiswa tahun pertama akan lebih rendah daripada nilai mahasiswa tahun kedua, dan akan terjadi peningkatan nilai seiring peningkatan lama belajar. Jika dilaksanakan secara periodik, progress test dapat menunjukkan pertumbuhan. Progress test akan menunjukkan akumulasi pengetahuan yang telah Anda dapat selama belajar di Fakultas Kedokteran. Progress test memiliki banyak manfaat. Bagi mahasiswa, progress test adalah alat untuk memonitor pengembangan kompetensi. Progress test juga dapat digunakan sebagai sarana persiapan UKM PPD. Bagi dosen, progress test dapat digunakan sebagai evaluasi proses pembelajaran. Dan sebagai institusi, progress test adalah sumber data untuk mendasari kebijakan. Apa keunikan progress test di FK Ubaya? Yang pertama, soal progress test disusun menyerupai soal UKM PPD, sehingga mendukung persiapan mahasiswa menghadapi ujian nasional. Yang kedua, setiap progress test dievaluasi dan dilakukan analisis butir, sehingga kita dapat memastikan kualitas soal progress test. Dan yang terakhir, setiap progress test ditindaklanjuti dengan pemberian lembar umpan balik secara individu bagi setiap mahasiswa. Hal ini akan membantu mahasiswa merefleksikan perkembangan pembelajaran dan menyadari di bidang-bidang mana mereka harus lebih giat belajar. Nah, video ini dibuat untuk Anda supaya Anda mendapatkan inspirasi bagaimana dapat memanfaatkan progress test untuk proses perkembangan pembelajaran Anda. Akan ada 2 orang yang akan memberikan sharing. Yang pertama, Dr. Agus Cahyono, spesialis anak, Ketua Tim Progress Test FK Ubaya. Dan yang kedua, Dr. Stefani Wirakasa, alumna Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya 2023, yang juga lulusan terbaik UKM PPD FK Ubaya. Stefani akan memberikan tips and tricks tentang bagaimana memanfaatkan progress test. Progress test yang kita lakukan saat ini di Ubaya sudah dikerjakan sejak bulan April 2021. Maksud dari progress test ini adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa dari periode ke periode. Dari tes tersebut seharusnya bisa diketahui progres dari kemampuan knowledge mahasiswa. Progress test ini juga sudah pertama kali diuji coba pada April 2021, dan dari uji coba tersebut tim progress test sudah melakukan publikasi seperti berikut. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini adalah artikel yang berjudul Progress Test pada Pendidikan Dokter, sebuah refleksi kemampuan pelaksanaan bagi dan manfaat bagi mahasiswa kedokteran. Diterbitkan di EJKI pada tahun 2022. Jadi saya bersama tim Dr. Astrid, Dr. Ageng, dan Pak Dwi, satu tim mengerjakan ini semua, dan ini adalah hasil dari uji coba progress test. Dan memang dari analisis awal itu memang progress test mungkin untuk dilakukan di Fakultas Kedokteran,
dan bermanfaat sebagai indikator kualitas pendidikan meskipun pelaksanaannya memerlukan persiapan khusus. Jadi saya berharap bahwa progress test ini diikuti dengan serius oleh adik-adik mahasiswa mulai dari semester pertama hingga semester terakhir. Dan karena ini sangat berarti bagi adik-adik sendiri dan tentunya dalam mempersiapkan UKM PPD sangat-sangat membantu karena apa yang dikeluarkan di progress test soal-soalnya mirip dengan apa yang dikeluarkan di UKM PPD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, saya Stefani Wirakasa dari Angkatan 2016 yang baru melaksanakan UKM PPD di Februari 2023. Hari ini saya diminta untuk sharing beberapa tips dalam pengerjaan progress test dan penggunaannya untuk persiapan UKM PPD. Yang mungkin bisa saya sharingkan yaitu pertama mungkin dari setelah ujian, dari progress testnya itu biasanya saya melihat bagian-bagian mana yang biasanya saya paling nggak bisa. Ini biasanya saya tulis setelah progress test itu selesai. Misalnya dalam stase mata, misal mata saya nggak bisa tentang konjungtivitis, atau misal stase objin, ternyata saya nggak mengerti tentang abortus, maka itu biasanya akan saya tulis. Dari situ biasanya itu yang nanti akan saya pelajari lebih lanjut lagi karena berarti saya nggak bisa. Terutama kalau misal ini yang kompetensinya 4A atau 3B, karena itu biasanya kemungkinan untuk keluarnya lebih besar. Dan saya harusnya lebih mengerti kalau itu kompetensinya 4A atau 3B. Setelah itu yang kedua, biasanya saya menunggu sampai reportnya di-emailkan ke email kita masing-masing dari Ubaya. Nah, dari report ini biasanya kita bisa lihat. Jadi, setiap materi itu akan ditunjukkan nilainya itu kita benar berapa dari jumlah soal berapa. Nah, ini bisa kita hitung prosentase benar jawaban yang benar dibanding soal yang diberikan. Dari situ kita bisa lihat sebenarnya seberapa sih pemahaman kita tentang materi tersebut. Misal ternyata gastrointestinal saya dapatnya cuma 30% yang benar. Berarti saya sebenarnya nggak seberapa paham tentang gastrointestinal. Berarti untuk kedepannya saya harus lebih banyak belajar tentang gastrointestinal. Atau misal, saya mata sudah bagus, misal 70% saya benar. Berarti harus saya bisa tingkatkan lagi. Nah, ini biasanya juga sangat berkorelasi dengan stase apa yang baru saya jalani. Karena saya baru mengalami progress test itu saat koas. Jadi setelah stase objin, misalkan saya lihat apakah nilai progress test saya itu bagus atau tidak di objinnya. Kalau misal ternyata nilai objinnya itu jelek, berarti saya selama koas belajarnya kurang benar. Mungkin ada materi yang saya nggak mengerti. Nah, itu biasanya akan saya akan lebih dalami lagi saat belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu saya lihat lagi untuk progress test selanjutnya. Jadi, biasanya saya bikin semacam statistik begitu. Jadi, misal saat progress test yang pertama, di materi jiwa, misal saya ada dapat 30% benarnya. Apakah waktu progress test yang kedua ada peningkatan atau tidak? Kalau misal ternyata tidak ada peningkatan, berarti belajar saya ada yang salah. Mungkin ada yang saya nggak mengerti, atau mungkin saya belajar nggak sesuai dengan kompetensi. Itu biasanya yang saya gunakan. Jadi biasanya itu sih yang bisa saya sharingkan pada teman-teman. Untuk belajarnya itu sangat karena kita UKM PPD nanti itu sangat luas, mungkin yang bisa kita pakai dari progress test ini untuk latihan soal, dan kita bisa lihat dari pemahaman kita itu sebenarnya sudah seberapa dalam dan seberapa teruji. Setelah itu kita
lihat untuk progres selanjutnya apakah terjadi peningkatan atau tidak. Karena kalau misal tidak terjadi peningkatan, berarti belajar kita ada yang salah dan berarti ada yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir mungkin untuk persiapan progresnya sendiri itu nggak bisa kalau cuma 1-2 hari. Jadi untuk belajarnya sendiri karena materi kedokteran itu sangat banyak, mungkin butuh waktu agak lama untuk persiapan dari progress test. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Semoga teman-teman dan adik-adik semua bisa lancar sampai dengan UKM PPD. Terima kasih. Jadi, please get the most out of your progress test. Selamat belajar.